datang di ORBI, Organization Behavior Insight. Hari ini dari tim 1 akan mewawancarai UMKM tentang perilaku organisasi. Nah, aku kenalin Hagia Sofia dengan akhiran NIM 008 sebagai editor dan rekan-rekanku. Hai, aku Rani Kesuma Putri Wilatikta dengan akhiran NIM 057 dan aku sebagai Humas. Hai, aku Rani dengan NIM akhir 007 dan aku Tina dengan akhiran NIM 043. Kami sebagai sosial media spesialis. Hai, aku Sylvira Nurtasari dengan akhiran NIM 071. Aku Febrianti Desari dengan akhir 062. Kami sebagai kameramen. Hai Sobat Orbi, saat ini kita sedang bersama owner dari Omakulos, Mas Kois. Nah, di sini kita akan mewawancarai Mas Kois tentang personality and value serta diversity in organization. Nah, sebelumnya Mas, kenalin aku Tina dan ini temanku. Ya. Aku Rani dan saya Reni. Saya Kois. Iya. Biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ya Mas ke wawancaranya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama dimulai dari aku ya Mas. Bisa diceritain nggak sih Mas apa inspirasi Mas membuat usaha Omakulos ini? Inspirasinya dulu karena ingin mandiri secara finansial aja, terus sama membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang meskipun gak banyak tapi ya berarti lah. Berarti usahanya ini dari tahun kapan gitu Mas? Tahun lalu 2024. Oh ya, itu udah maksudnya Mas udah masih jadi mahasiswa atau udah? Wah, sekarang saya mahasiswa semester 12. I see, oke. Terus dalam menjalankan usaha ini tuh nilai atau prinsip apa sih yang Mas pegang biar usahanya itu panjang gitu? Prinsip yang dipegang itu kedisiplinan sama kejujuran aja. Itu aja. Ya. Terus? Selanjutnya nggak ada lagi. Ya itu sih, yang paling utama itu sih. Kita kejujuran, bagaimana melihat potensi ke depannya. Oke, itu penting sih emang Mas. Terus terakhir dari aku nih, menurut Mas Koi sendiri seberapa penting sih kepribadian owner itu biar bisnis itu tuh gimana ya, budaya kerja di bisnis ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Seberapa penting gimana Mas? Kepribadian Mas kayak harus gimana sih owner itu gitu? Oh, kalau itu harus gimana? Oke. Itu saya menyikapinya yaitu mengambil dari kepribadian kejujuran, terus kedisiplinan. Itu nanti kalau kita disiplin, kita bisa mengatur beberapa hal yang sekiranya bisa untuk menunjang beberapa hal ke depannya. Untuk kejujuran ya kita bisa jujur kepada semua orang, pada beberapa investor, pada teman-teman dekat, terus untuk hal keterbukaan juga. Jadi kalau misalnya ada beberapa masalah, kita terbuka diskusi. Lanjut ya. Next, itu gimana sih Mas prinsip pribadi Mas tadi yang kejujuran dan kedisiplinan ini berpengaruh terhadap pelayanan kepada pelanggan dan juga dalam menghadapi tantangan di usaha Omakulasius? Bagaimana pengaruhnya? Gimana pengaruhnya? Pengaruhnya tentunya positif. Kalau kita mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran, jadi ketika ada pelanggan yang misal protes beberapa makanan atau minuman, itu nanti kita perbaiki, kan berasal dari disiplinnya. Dia nanti disiplin untuk mengecek ulang beberapa hal yang dikira protes dari pelanggan. Terus untuk kejujurannya kurang lebih sama sih. Misal dari beberapa pelanggan itu membutuhkan dari beberapa pelanggan ini ada yang Mas ini kok misal makanannya begini, nanti kita jelaskan bagaimana prosesnya terjadi segitu itu. Itu mereka menyampaikannya secara langsung atau ada yang chat, ada yang secara langsung. Oh iya. Next ya Mas, begini. Dalam milih karyawan atau tim kerja nih Mas, keberagaman latar belakang misalnya pendidikan, usia, gender itu menjadi pertimbangan nggak? Dan itu kenapa?
Enggak menjadi pertimbangan sih. Enggak, kita tetap terbuka untuk, maksudnya siapa saja bisa berada di sini. Yang di sini kebetulan itu teman-temanku juga, masih teman-temanku sendiri. Dia ada yang cewek, ada yang cowok. Terus kalau masalah perbedaan pendapat, kita terbuka. Kita setiap akhir bulan mengadakan forum terbuka untuk diskusi. Jadi selama sebulan ini ada keluhan apa enggak, nanti didiskusikan bareng. Karena perbedaan itu kan didiskusikan, bukan diperdebatkan. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Ngapan Mas ini selama menjalankan usaha ini atau mungkin sebelum itu pernah bekerja dengan orang yang berbeda latar belakangnya atau mungkin sifat-sifatnya kan berbeda ya Mas dalam bekerja itu. Nah itu bagaimana pengaruhnya? Dalam menjalankan bisnis ini ada pengaruhnya nggak Mas? Oh, pengaruhnya ada. Pengaruhnya tentunya diambil pengaruh positifnya ya. Kan untuk perbedaan pendapat itu ada beberapa ide-ide yang masuk. Terus ketika ada yang berbeda pendapat, yaitu tadi didiskusikan mana yang hasilnya positif untuk ini ke depannya, itu yang diambil. Udah cukup Nek. Baik Mas ya, yang selanjutnya pertanyaan dari saya. Yang pertama itu menurut Mas Koi sendiri ngerasa penting nggak sih untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka dan ramah? Penting banget. Karena kalau terbuka dan ramah itu yang bekerja pun juga seneng gitu, juga ikhlas. Terus kalau misal kan nggak terbuka terus nggak ramah kan yang bekerja juga tertekan. Kalau di Omakulo ini ada nggak sih Mas kayak keluhan dari pelanggan tentang pelayanan yang nggak ramah atau gimana gitu? Kalau pelayanan yang nggak ramah dulu awal-awal pernah sih kayaknya. Kenapa? Itu gimana caranya mengatasi? Cara mengatasi ya saya tegur ke anak-anak yang kurang ramah lagi. Maksudnya kurang ramah bukan karena kurang ramah mentanda, karena mungkin emang orangnya judes terus atau mungkin ada masalah. Terus tak bilangi ya, kalau kamu ada masalah di luar jangan dibawa ke pekerjaan karena itu mempengaruhi orang-orang di sekitar. Kalau misalnya emang masih ada masalah dan backfoot untuk bekerja, mending nggak usah bekerja dulu, ditenangkan dulu hatinya, terus baru bekerja lagi. Karena membangun vibes positif itu penting. Untuk pertanyaannya yang terakhir, minta tolong Mas ini kasih pesan untuk generasi Z yang ingin memulai bisnis atau dalam menjalankan usaha. Oh, pesannya jangan takut gagal untuk memulai bisnis, karena kalau misal takut gagal itu tambah gak mulai-mulai. Dah itu aja. Oke, makasih ya Mas. Ya. Oke, ya sudah. Jadi kesimpulannya guys, kalau kalian mau bikin bisnis gitu, jangan takut gagal, boleh mulai aja. Gimana pun nanti bisnisnya ya jalanin aja gitu. Apapun, hadangan apa gitu, coba didiskusikan dengan karyawan lain, cari jalan keluarnya dan lain sebagainya gitu. Sudah, sekian ya dari kita. Makasih udah nyasiin wawancara kita. Bye. Halo Sobat Orbi, kali ini aku akan nanyain karyawan di Omah Kulos. Yuk langsung. Jadi Mas, aku mau nanya nih, gimana sih gaya kerja di Omah Kulos? Gaya kerja di Omah Kulos tuh gak harus style dengan seragam. Yang penting seenaknya, terus bebas tapi sopan. Ya, kalau misalnya ownernya tuh gimana Mas? Enak nggak? Owner, karyawan semuanya enak. Nggak ada yang dibanding-bandingkan, semuanya sama. Oke, berarti di Omah Kulos nih good ya Mas? Iya. Nah. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Oke, sekian.